Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada pada akhir-akhir pembahasan tentang jenazah, dan bab yang paling akhir adalah ma yahrumu 'indal qubur, perkara-perkara yang diharamkan terhadap kuburan. Pada saat yang lalu telah kita sebutkan beberapa, diantaranya adalah menyembelih di kuburan meskipun menyembelihnya ikhlas karena Allah, itu tidak boleh. Kemudian yang berikutnya yaitu membangun atau menambahi tanah selain tanah yang digali kepada kuburan tersebut. Juga yang terlarang adalah yaitu menulisi kuburan. Kemarin kita katakan para ulama memberikan rukhsah, keringanan. Tulisan itu apabila abang kemarin memberi tanda saja, sekiranya tidak ditulisi kemudian hilang, tidak ketahuan, maka boleh ditulisi sekedar untuk membedakan ini kuburan si fulan, yang itu bukan. Kemudian juga sholat di kuburan termasuk dilarang. Tidak boleh sholat kita misalnya sholat zuhur, ayo kita berjamaah di kuburan, tidak boleh. Atau kita sholat rawatib di kuburan, atau kita kalau masuk masjid kan ada tahiyatul masjid, kalau masuk kuburan tahiyatul kubur, tidak ada, ya. Tidak ada, meskipun niatnya ikhlas baik menghormati kuburan, tetapi tidak ada sholat di kuburan karena Nabi SAW melarang hal itu. Kecuali hanya satu saja sholat yang diperbolehkan di kuburan, di atas kuburan. Sholat apa kemarin? Sholat jenazah, tapi bagi orang yang ketinggalan sholat jenazah hadirah, ya, seperti ketidaktahuannya, andaikan dia tahu dia ikut sholat, seperti kemudian macet di jalan, kemudian sampai di tempat duka, kemudian sudah dikuburkan, maka silakan datang ke kuburan, kemudian sholat di atas kuburan tersebut. Maka dari itu kemarin kita sebutkan bahwa semua bumi Allah ini yang dijadikan pijakan oleh manusia itu boleh dipakai sholat.
kecuali kuburan dan tempat mandi. Kemudian para ulama mengaitkan juga seperti WC lebih parah daripada tempat mandi, tempat sampah juga tidak boleh, dan yang semisalnya. Yang ke berikutnya nomor 9, binaul masajidi 'alaiha, membangun masjid di atas kuburan. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha dan Abdullah ibnu Abbas, dari dua sahabat Nabi, yang satu istrinya beliau sallallahu alaihi wasallam, yang satu adalah anak pamannya sendiri, yaitu Abdullah ibnu Abbas. Jadi Abdullah ibnu Abbas ini terkenalnya dengan Ibnu Abbas. Jadi Abdullahnya malah tidak dikenal. Seperti Ibnu Mas'ud, namanya sama, yaitu Abdullah. Banyak para sahabat Nabi itu tidak dikenal namanya, tetapi dikenal nasabnya, dikenal orang tuanya, dikenal lakop gelarannya dan semisal. Qala, keduanya berkata, lamma nazala bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya. Nazala di sini adalah muqaddimatul maut, yaitu sakit keras menjelang meninggal dunia tapi masih sadar, belum sakaratul maut. Taufiqa yatruhu khamisatan lahu ala wajhi, maka mulailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutupkan kainnya, selimutnya ke wajahnya. Jadi Rasulullah ketika sakit, demamnya luar biasa, ya, sampai ketika dia berusaha bangun pingsan, kemudian bangun minta air, ya, kemudian dia bangun pingsan lagi, kemudian sadar minta air supaya diguyurkan air atau diusapkan air, kemudian berusaha berdiri untuk sholat. Jadi keinginannya sholat. Begitulah manusia atau orang, kalau dia hidupnya memikirkan sesuatu, maka biasanya matinya pun di atas sesuatu itu. Kalau seorang itu pikirannya fokus kepada sesuatu, maka biasanya matinya pun akan kelihatan dia memikirkan sesuatu itu. Rasulullah senantiasa memikirkan sholat, karena sholat itu tiang agama. Karena sholat itu adalah a'zamu al-ibadat al-badaniyah, ibadah badan yang paling agung, itu sholat. Karena memang sholat itu pertama kali yang dihisab oleh Allah dari hambanya pada hari kiamat. Pantas Rasulullah selalu memikirkan sholat. Ketika sadar dari pingsan, tanya, sudah sholat belum orang-orang? Ya, terus begitu. Jadi kalau kita ingin mati di atas kebaikan, maka jadikan di benak pikiran kita ini adalah kebaikan. Tidak mengapa kita memikirkan sholat seperti Rasulullah. Jadi hati kita ini terpaut kepada sholat. Ya, masjid. Kita terpaut kepada ilmu, boleh. Kita terpaut kepada berbakti kepada orang tua, boleh. Jadi pikirannya bagaimana orang tua ini senang, sehingga segala waktunya dicurahkan untuk berbakti kepada orang tuanya setelah berbakti kepada Allah. Tidak masalah. Maka biasanya matinya ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana isi pikirannya. Maka Rasulullah menjelang meninggal dunia selalu terucap sholat. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka dari itu orang yang pikirannya tertuju kepada harta, ya, jadi pikirannya harta, kerja, kemudian mengumpulkan harta, bangun rumah, beli kendaraan, maka biasanya matinya pun yang kesebut itu adalah tidak lepas daripada hal-hal yang dipikirkan. Ya, makanya disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, ketika orang itu kehidupannya penuh permainan, ya, catur dan semisal, judi, maka ketika mati yang terucap adalah kalimat-kalimat kebiasaan seharinya. Ketika mau mati mengatakan sekak begitu. Ada disebutkan dalam kitabnya Ibnu Qayyim. Ada lagi yaitu pemborong. Pikirannya rumah, bangun rumah, jual rumah, kemudian renovasi rumah, kemudian menjual rumah.
Pikirannya hanya itu, tanpa ibadah kepada Allah. Ketika mau mati, dia mengatakan demikian, kata Ibnu Qayyim. Rumah itu belum beres, rumah ini dijual, rumah ini sudah laku, begitu terucap. Nah, Rasulullah SAW, beliau ketika di saat sakit keras, maka dia menutupkan wajahnya dengan selimutnya saking panasnya badannya. Karena pernah Rasulullah menjelaskan kepada para sahabatnya, Rasulullah itu kalau diberi rasa sakit, ya, itu 2 kali lipat daripada orang-orang biasa. Kalau panas 2 kali lipatnya. Kalau kepalanya sakit 2 kali lipatnya lagi. Jadi kalau kita demam itu biasanya berapa derajat Celcius? 40 ya. Maka Rasulullah 2 kali lipatnya. Bayangkan. Baik. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, fa idza tamma biha kasyafaha an wajhi. Ketika sudah tertutup, jadi dia tutupkan karena menggigil atau karena kepanasan, ditutupkan rapat, kemudian sudah tertutup kuat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa kadzalika kasyafaha an wajhi. Lalu Rasulullah membuka wajahnya lagi. Ingin mengatakan sesuatu. Apa dia katakan? La'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida yuhadziru ma sana'u. Jadi Rasulullah ketika berselimut tertutup sampai kepala-kepalanya ditutup karena demam yang tinggi, kemudian Rasulullah ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Dibuka wajahnya Rasulullah, lalu beliau mengatakan, semoga Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani ketika mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid-masjid. Kata perawi Aisyah radhiyallahu anha dan Ibnu Abbas, Rasulullah itu ingin memperingatkan apa yang mereka lakukan jangan sampai dilakukan oleh orang Islam. Nanti kalau Nabi meninggal dunia, jangan sampai kemudian kuburan Nabi dijadikan masjid. Kita lihat ikhwan fillah azakumullah. Nabi mengatakan bahwasanya orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Loh, apakah berarti orang Yahudi dan Nasrani punya masjid? Jawabannya iya. Tapi masjid di sini berbeda dengan masjidnya orang Islam. Masjidnya orang Yahudi dan Nasrani itu adalah namanya mereka sendiri, dan artinya di sini adalah masjid tempat ibadah mereka. Kalau orang Nasrani ya gereja, kalau orang Yahudi ya sinagog. Ya, orang Hindu pura. Orang Buddha wihara. Ini maksudnya. Jadi para ulama mengatakan ternyata masjid itu maknanya ya luas. Ada masjid itu maknanya tempat ibadah, baik milik orang Islam, milik orang Nasrani, Yahudi, itu masjid juga. Itu masjid. Kemudian ada masjid bermakna semua tempat yang bisa dipakai sholat itu pun juga masjid. Seperti tadi, al-ardu kulluha masjidun. Seluruh bumi ini bisa jadi masjid. Apa maksudnya? Bisa dipakai sholat. Kita sholat di tanah lapang boleh nggak? Sah nggak? Sah. Kita sholat misalnya penuh masjidnya, kemudian sampai meluber ke tengah jalan, sah nggak sholat kita? Sah. Sampai ke atas jembatan sana, sah. Sholat di dapur, sah. Sholat di tingkat 2, sah. Ya, kecuali kuburan dan tempat mandi, WC juga termasuk tidak boleh. Ini makna masjid yang kedua adalah tempat yang bisa atau sah dipakai sholat. Itu masjid makna yang kedua. Yang pertama tadi maknanya adalah tempat yang dijadikan tempat ibadah bagi kaum masing-masing. Itu masjid yang pertama. Yang kedua, tempat yang bisa dipakai sholat. Maka semua tempat itu masjid. Lalu yang ketiga, ini makna lebih khusus, yaitu kullu makanin u'idda lis-salawatil khamsi jama'atan. Tempat yang memang dipersiapkan untuk sholat berjamaah 5 waktu. Ini masjid makna secara khusus, yang dimiliki oleh orang Islam secara khusus.
seperti ini masjid kan? Ya, musola yang dinamai orang musola, ditulisi musola kecil, tapi dipakai salat berjamaah 5 waktu, siapa saja bisa salat di sana. Itu dalam Islam masuk dalam kategori masjid. Makanya kalau kita masuk musola, salat tahiyatul masjid enggak? Hah? Kalau kita masuk musola, salat tahiyatul masjid enggak? Jawabannya iya. Kenapa? Karena musola itu hakikatnya masjid, cuman kecil. Ya. Boleh nggak etikaf di musola? Boleh, karena musola itu hakikatnya masjid tapi kecil. Yang penting terpenuhi syaratnya masjid, memang tempat itu digunakan untuk sholat berjamaah 5 waktu berjamaah. Lain halnya kalau musola di dalam rumah, maka itu bukan masjid bermakna ini. Kalau kita masuk ruangan itu tidak ada tahiyatul masjid, karena tidak digunakan sholat 5 waktu berjamaah khusus keluarga. Kemudian tidak boleh itikaf di situ. Tapi kalau di tempat umum siapa saja bisa melakukan sholat berjamaah di situ, maka itu adalah masjid, meskipun orang menamai musola, syuro, langgar dan semisalnya. Nah, oleh karena itu ketika kita tahu makna masjid bermacam-macam, ada 3 macam makna, maka kita tidak akan salah memaknakan larangan-larangan melakukan sesuatu di dalam masjid. Itu adalah masjid yang bermakna secara khusus buat orang Islam. Dilarang mengumumkan barang hilang. Ini masjid yang mana ini maknanya? Masjid yang miliknya orang Nasrani, Yahudi atau yang lain, atau masjid semua tempat yang bisa dipakai sholat, atau makna yang ketiga? Makna yang ketiga, dilarang mengumumkan barang hilang di masjid, maksudnya tempat yang memang digunakan untuk sholat 5 waktu berjamaah. Jadi kalau mau mengumumkan barang hilang di luar saja. Ya. I'tikaf, masjid mana maknanya? Masjid makna yang ketiga tadi. Dilarang jual beli. Kan dilarang jual beli di masjid. Kira-kira masjid yang mana maknanya? Makna yang ketiga. Berarti boleh nggak jualan di tempat parkir? Boleh. Ya. Karena yang dimaksud larangan jual beli di masjid adalah masjid yang bermakna ketiga, tempat yang memang dipersiapkan untuk sholat 5 waktu berjamaah. Di tempat parkir boleh berjualan, meskipun tanah itu milik masjid, karena itu tidak dalam kategori masjid digunakan untuk sholat 5 waktu. Makanya boleh saja membuat tempat buang air besar, buang air kecil di tanah masjid, boleh kan? Mestinya kalau itu tidak boleh, mestinya kalau tidak boleh jualan di sana, tidak boleh juga bikin WC, karena dia buang kotoran di masjid. Berarti ternyata itu adalah bukan maksudnya masjid, tanahnya masjid, tetapi masjid yang digunakan untuk sholat berjamaah 5 waktu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika Rasulullah SAW demam panas sekali, ya, sakit keras dan akhirnya meninggal dunia, beliau menutupkan selimutnya sampai kepalanya, kemudian dia buka lagi karena ingin menyampaikan sesuatu yang penting. Ternyata yang disampaikan adalah Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka menjadi masjid. Nah, sekarang apa makna mereka itu menjadikan kuburan sebagai masjid? Apa maksudnya? Maka disebutkan oleh para ulama, dan ini disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, tentang makna menjadikan kuburan sebagai masjid itu apa? Ya. Ada 3 makna yang tercakup dan semuanya dilarang dan dilaknat pelakunya. Sekali lagi, makna menjadikan kuburan sebagai masjid itu ada 3 makna yang tercakup, semuanya dilaknat. Makna yang pertama adalah an yubna binaan 'alal qabri, yaitu membangun bangunan di atas kuburan, bangunan apapun termasuk menjadikan kuburan sebagai masjid. Ya, membangun bangunan. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW melarang dalam sebuah hadis, naha Rasulullah an yujassasal qabra wa an yuq'ada alaihi wa an yubna alaihi, rawahu Muslim. Nabi melarang dikapur atau dicat kuburan itu, melarang juga
diduduki kuburan itu, dan melarang juga dibangun di atasnya kuburan itu. Ini dilarang karena ini sikap berlebihan. Ya, Islam sudah mengatur tentang kuburan itu bagaimana caranya kita menyikapi. Maka membangun kuburan dengan bangunan apapun, kecil atau besar, berupa dinding atau pagar, dicat atau tidak dicat, yang penting ada kubur, ada bangunan, maka itu termasuk menjadikan kuburan sebagai masjid. Ini yang pertama. Karena kalau dibangun, orang akan melihat. Yang lain tidak dibangun, kok ini dibangun, berarti ini istimewa. Lama, akhirnya orang-orang yang tidak tahu menau datang, kemudian mencari berkah, ngalap berkah, dan itu yang terjadi di tempat kita banyak. Ya, ada suatu tempat di tempat kita itu dahulu nggak ada apa-apa. Tapi apa? Tapi memang ada pagarnya saja. Kuburan yang lain bersih, ini satu saja pagarnya luas. Dulu nggak ada apa-apa kita masa kecil. Kemudian sekarang ini akhirnya apa? Akhirnya dibuat lagi bangunan lebih rapi, diberi nama. Tidak tahu asal-usul namanya itu dari mana. Katanya ini adalah apa namanya? Termasuk fulan-fulan wali Allah demikian dan demikian. Kemudian akhirnya orang berbondong-bondong datang, ada yang ngalap berkah dan seterusnya. Gara-gara apa awalnya? Gara-gara dibangun hanya sekedar pagar. Itu sudah dilarang dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna yang kedua, menjadikan kuburan sebagai masjid adalah sholat di atas kuburan. Itu juga termasuk makna menjadikan kuburan sebagai masjid. Jadi sholat di atas kuburan, kecuali yang dikecualikan tadi ya. Kita sholat di kuburan karena kita terlambat untuk sholat jenazah belum dikubur, maka boleh kita sholat jenazah setelah dikubur. Nah, sholat di atas kuburan pun juga termasuk dilaknat, masuk dalam makna menjadikan kuburan sebagai masjid. Kenapa demikian? Karena Rasulullah mengatakan la tusallu alal qabri, jangan sholat di atas kuburan. Jelas larangannya, riwayat Muslim. Jadi makna yang kedua adalah menjadikan kuburan sebagai masjid adalah sholat di atas kuburan, berarti dijadikan masjid. Lalu yang ketiga maknanya adalah yaitu sholat menghadap kuburan. Sholat meskipun tidak dibangun, tapi sengaja sholat menghadap kuburan, ini termasuk menjadikan kuburan sebagai masjid. Karena Rasulullah mengatakan la tajlisu alal kubur wala tusallu ilaiha, jangan duduk di atas kuburan dan jangan sholat menghadap kuburan. Riwayat Muslim. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kita harus hati-hati terhadap kuburan. Selamanya tidak boleh bersatu antara kuburan dengan masjid, harus terpisahkan. Kemudian masjid lebih mulia daripada kuburan. Rasulullah mengatakan tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya. Kuburan tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan jangan jadikan rumahmu sebagai kuburan. Artinya apa? Karena kuburan itu bukan tempat ibadah. Kuburan itu bukan untuk baca Quran dan sholat. Maka rumahmu jangan dimiripkan kuburan. Makanya sholatlah di rumah, bagian sholatmu bagian atau kasih bagian sholat di rumah, dan baca Quran juga di rumah. Di antara fungsinya adalah juga mengusir setan. Kemudian Aisyah taqalat, Aisyah juga mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradhihi alladhi lam yakum minhu la'anallahu al-yahuda wan nasara takhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Qalat falaula dzalika ubriza qabruhu ghaira annahu khasya an yuttakhadha masjidan. Aisyah mengatakan Rasulullah pernah bersabda pada saat dia sakit yang mana dia akhirnya tidak bisa bangun selama-lamanya. Dalam riwayat yang lain disebutkan qabla khamsin, 5 hari sebelum meninggal dunia. Jadi sakitnya Rasulullah tidak terlalu lama, sekitar 10 harian atau lebih sedikit, kemudian meninggal dunia. Di hari-hari akhir ini sempat terucap hal-hal yang sifatnya sangat penting. Di antaranya adalah sholat, kemudian masalah kuburan ini.
Apa kata Rasulullah SAW? Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid-masjid. Apa artinya masjid tadi sini? Masjid tempat ibadah mereka. Ya. Ini makna yang pertama tadi. Kemudian Aisyah mengatakan, andaikan bukan karena itu, niscaya kuburan nabi akan dikeluarkan. Dikeluarkan dari mana? Dari kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Kalau seandainya bukan karena takut dijadikan sebagai masjid oleh umat Islam, maka kuburan Nabi diletakkan di kuburan umum yang ada di Madinah. Di mana itu? Kuburan apa? Baqi. Baqi itu kuburan umum kaum muslimin di kota Madinah. Ada kuburan-kuburan yang lain memang, ya, agak jauh di pinggiran Madinah, tetapi kuburan yang paling dekat dengan Masjid Nabawi tengah kota Madinah adalah kuburan di kampung Baqi. Kita katakan kemarin Baqi ini sebuah kampung yang bersebelahan dengan kota Madinah. Dulu masjid kecil, ketika diluaskan akhirnya bersebelahan, terbatas hanya dengan jalan. Ya. Itu Baqi. Jadi kalau kita ke Masjid Nabawi, kita menghadap kiblat, ya. Kita menghadap kiblat, kemudian kita keluar dari pintu kiri yang paling depan, maka di samping kiri kita adalah Baqi, tapi terbatas oleh jalan, orang lalu lalang di situ. Itu Baqi. Jadi kalau ingin melihat para sahabat Nabi yang telah dikuburkan di sana, ziarah kubur Baqi, maka silakan. Kalau ingin dekat, maka salat di samping kiri Masjid Nabawi. Kemudian beliau mengatakan lagi, ghaira annahu khasya an yuttakhadha masjid, dan hanya saja beliau sallallahu alaihi wasallam takut kuburannya dijadikan sebagai masjid. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah, dan ini hukum khusus buat Nabi Muhammad dan sekian banyak para nabi, maka tidak ada satupun nabi kecuali kalau dia meninggal dunia, maka dia dikuburkan di tempat meninggalnya. Rasulullah meninggal di mana? Di kamarnya Aisyah. Maka dia otomatis dikubur di kamarnya Aisyah. Itu otomatis. Karena ada hadis demikian. Bahkan sempat terjadi perbedaan pendapat di kalangan para sahabat Nabi. Ini Nabi Muhammad mau dikuburkan di mana ini? Apakah di Baqi atau di tempat lain? Maka tatkala sudah diangkat khalifah, jadi Abu Bakar itu diangkat khalifah, dibaiat sebelum Nabi dikubur. Ini ada maslahatnya. Kenapa? Ketika terjadi persisian diselesaikan oleh khalifah. Makanya para ulama mengatakan penting memang adanya pemimpin di suatu negeri. Adanya pemimpin di suatu negeri penting. Artinya apa? Artinya harus ada seorang pemimpin di suatu negeri. Kalau sudah ada pemimpin yang sah, jangan sampai digugat, jangan sampai dilengserkan. Ya. Karena kalau dilengserkan, yang terjadi malapetaka. Para ulama dahulu mengatakan sesungguhnya suatu negeri dipimpin oleh pemimpin yang zalim selama 60 tahun itu lebih baik daripada ketika negeri itu semalam saja nggak ada pemimpinnya, hancur. Semalam saja, sehari semalam saja, pemimpin kosong, berantakan, perebutan kekuasaan. Ya, makanya para ulama mengatakan ini catatan buat orang-orang yang ingin mengkudeta pemimpin yang sah. Itu perbuatan dosa, dan itu tidak memperbaiki tetapi merusak. Dan kita sudah merasakan pada tahun berapa itu, 98 kalau nggak salah. Ya, kita sudah merasakan akibat buruk apa yang dilakukan oleh sebanyak orang yang tergesa-gesa dengan cara yang tidak syar'i, melengserkan seorang pemimpin yang sah. Akhirnya terjadi apa? Saat itu tidak ada penguasa, terjadilah yang namanya kerusakan, kematian ratusan orang, penjarahan, pemerkosaan, penghancuran gedung-gedung, mobil-mobil dibakar. Ini buktinya kerusakan. Di Irak, ketika sehari semalam saja pemimpinnya diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, maka rusak semuanya akhirnya.
Sampai disebutkan di sana itu dahulu pada saat itu uang dibuang di jalan-jalan, tidak kepakai. Semua merusak, menjarah dan semisalnya. Dan para ulama mengatakan tidak tercatat dalam sejarah seorang pemimpin yang merebut kekuasaan dengan cara yang tidak syar'i seperti kudeta dan semisalnya, kemudian dia menyelesaikan dengan baik dalam kekuasaannya. Tidak pernah tercatat dalam sejarah. Tetapi kalau seorang pemimpin itu mendapatkan kekuasaan dengan cara yang syar'i, maka insya Allah dimudahkan oleh Allah dan berakibat menjadi kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwasanya kuburan Rasulullah itu andaikan tidak dikhawatirkan akan dijadikan sebagai masjid, maka niscaya akan dikeluarkan dari rumahnya Aisyah, ditaruh di kuburan Baqi. Tetapi karena kalau ditaruh di Baqi itu akhirnya dijadikan masjid, dijadikan tempat-tempat ngalap berkah dan semisalnya, jangankan ditaruh di Baqi, sekarang saja kalau dibiarkan orang itu macam-macam perbuatannya. Ya, ada yang sampai mengusap-ngusap, ada yang sampai macam-macam. Padahal di situ adalah dinding yang masih jauh dengan kuburan Nabi. Dinding di dalamnya dinding lagi tertutup. Lubang yang diintip-intip orang itu tetap tidak bisa melihat kuburan Nabi. Ya, makanya kemarin kita ceritakan ada orang umroh kemudian ziaratul kubur Nabi SAW, kemudian mengaku saya melihat Rasulullah melambaikan tangan. Ya, ini orang pingsan ini. Karena apa? Karena di dalam lubang itu masih ada dinding yang betul-betul rapat, disebutkan oleh Ibnu Qayyim ada lapis 3, sehingga orang tidak bisa melihat ke dalam kubur Nabi SAW. Nah, tapi ada peringatan bahwasanya di dalam kuburan Nabi itu ada jasad Nabi yang masih utuh. Kenapa demikian? Karena Allah mengharamkan bumi untuk memakan jasadnya semua para nabi. Jadi masih ada jasadnya. Pasti masih ada, karena ini kabar berita dari Rasulullah dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-10, ittikhadhuha 'idan, tidak boleh dijadikan tempat perayaan seperti hari raya. Hari raya berapa? Artinya setahun sekali kan diperingati hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, setahun sekali. Ditambah lagi sekarang yang ketiga adalah perayaan dalam rangka mengenang orang mati ini, dirayakan di kuburan si Anu. Ini masuk dalam kategori terlarang. Ya, apapun namanya acaranya, tapi dalam rangka mengenang kepergian si fulan ini, wali ini, kemudian mengadakan acara di situ, ada makan-makan, ada ceramah, ada apa lagi, bagi-bagi uang, ada baca Quran, macam-macam amalan mereka, ada qasidah-qasidah setiap tahun sekali di situ dalam rangka kepergian orang ini, wali ini, maka masuk dalam kategori larangan. Ya, yang terjadi sekarang malah banyak, malah dihidup-hidupkan. Tapi intinya semuanya itu adalah kembalinya kepada uang. Ya, karena kami sendiri melihat ada, yaitu salah satu dari cucu orang yang dianggap wali, kemudian setiap habis selesai acara itu beli mobil. Ya, mobilnya mobil yang mewah. Kita ditanya dari mana hasilnya, ya dari acara itu. Jadi takut kalau memang dihentikan kemudian tidak mengalir lagi uang masyarakatnya. Nah, kata Rasulullah SAW, atau tuqsadu fi awqatin muayyanah wa mawasima ma'rufah litta'abbudi indaha aw li ghairiha, li hadithi Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tattakhidhu qabri 'idan wa la taj'alu buyutakum qubura wa haitsuma kuntum fasallu alayya fa inna salatakum tablughuni. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam larangan menjadikan kuburan sebagai tempat berpesta atau bersenang-senang seperti merayakan hari raya. Janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai atau seperti hari raya, yaitu yang diperingati setiap tahunnya dengan rasa gembira, senang, ya, memberikan keluasan kepada keluarga untuk membeli makanan dan minuman. Ini berhari raya.
Karena memang hari raya itu hari makan-makan, minum-minum. Diberikan keluasan untuk makan sesuatu yang halal lebih dari biasanya, tidak mengapa. Makanya dinamai hari raya itu hari-hari makan dan minum. Ya. Nah, sama merayakan hari istimewa di kuburan si fulan ini termasuk menjadikan kuburan itu sebagai tempat hari raya. Dan jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Kemarin kita sebutkan dua makna. Yang pertama, jangan jadikan rumahmu sebagai kuburan. Orang mati dikubur di tanah rumah, jangan. Karena orang mati itu sunnahnya dikubur di kuburan umum. Yang kedua, orang mati kalau dikubur di tanah milik rumah kita, akhirnya nanti dihinakan. Ya, dihinakan kuburan itu. Nanti kita butuh perluasan, akhirnya dibangun. Padahal di situ ada kuburan. Atau dijadikan WC, dihinakan lagi. Ya, atau dijadikan tempat sholat, akhirnya sholat di atas kuburan. Jadi tidak boleh menguburkan orang di rumah kita atau di tanah rumah kita. Pekarangan rumah juga tidak boleh. Yang kedua, artinya jangan kau jadikan rumah itu seperti kuburan. Kenapa seperti kuburan? Kuburan itu bukan tempat sholat, bukan tempat baca Quran. Kalau rumah yang tidak dibacakan Quran, maka seperti kuburan. Ya, seperti kuburan. Makanya memang dalam Islam itu tidak ada anjuran untuk beribadah di dalam kuburan atau di area kuburan. Ya, karena memang itu tempat khusus untuk kuburan. Rumah kita dijadikan tempat ibadah, sholat sunnah, baca Quran, zikir dan lain sebagainya. Makanya pantas kalau kuburan itu memang dijadikan tempat menghuninya makhluk-makhluk yang bernama setan. Wajar, karena memang di situ tidak dibacakan Al-Quran. Sedangkan rumah kita yang menempati adalah manusia, malaikat membawa rahmatnya Allah. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah mengatakan, dan dimanapun kalian berada maka bersalawatlah kepada aku, kata Rasulullah, karena sesungguhnya salawat kalian akan sampai kepada aku dimanapun kalian berada. Dimanapun kalian berada, salawatnya Nabi pasti akan sampai. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada saat yang lalu kita mendengarkan sebuah hadis, innalillahi malaikatun sayyahina yuballighuni min ummatis salam. Kemarin kita sebutkan ada sebuah hadis. Loh, kok bisa? Kita salawat dari sini, Rasulullah di mana? Di Madinah sana, di kuburan. Kita bersalawat Allahumma salli ala Muhammad sekarang di sini, di masjid ini, sampai kepada Rasulullah. Saat ini juga. Makanya kita banyak-banyak berselawat. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Itu sampai kepada Rasulullah sekarang. Loh, kok bisa ceritanya bagaimana? Ada sebuah hadis Rasulullah mengatakan, sesungguhnya Allah memiliki para malaikat yang berkeliling dunia, yang akan menyampaikan ucapan salawat dari umatku kepada aku. Jadi sekarang malaikat-malaikat yang ada di sekitar kita ini mencatat, mengambil ucapan salawat kita, dibawa kepada Rasulullah, disampaikan kepada Rasulullah. Dan ini tidak mustahil, karena ini kaitannya dengan perkara gaib, tidak kelihatan. Jadi kita tidak harus yaitu mendekati kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bersalawat, dimanapun bersalawat. Tapi kalau kita berada di Madinah, ziaratu kubrin Nabi SAW, ya silakan, sunnah. Tapi ketika kita berada di rumah, di tempat yang jauh, silakan bersalawat. Yakinlah bahwa salawat kita akan disampaikan oleh para malaikat yang disebut oleh Nabi sayyahin. Sayyahina itu yang keliling dunia. Malaikat ini nyari, memang nyari siapa? Nyari solawat yang diucapkan oleh orang yang beriman, diambil, diberikan kepada Rasulullah. Dan kita tahu bahwasanya malaikat itu bisa terbang. Betul? Betul, karena Rasulullah, Allah sendiri menyebutkan dalam Al-Quran tentang sayap-sayapnya para malaikat. Nah, masna wa thulatha wa ruba, ada yang dua-dua, ada yang tiga-tiga, ada yang empat-empat. Tergantung Allah yang menghendakinya. Jadi itu adalah kemudahan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, yang ke-11, as-safaru ilaiha. Termasuk yang dilarang adalah bersafar menuju kuburan.
Apa maksudnya di sini, ikhwan? Maksudnya di sini adalah musafir sengaja mengadakan perjalanan jauh dengan meyakini tempat itu adalah tempat yang istimewa. Ya, tidak boleh. Kalau kita hanya pengen tahu saja, tapi keyakinan kita sama saja semuanya, boleh. Seperti kita ingin tahu Masjid Istiqlal misalnya, pengen tahu saja, silahkan. Pengen tahu ada bangunan aneh di mana misalnya? Ada bangunan yang aneh? Ya. Nah, yang nggak ada kaitannya dengan masjid, apa contohnya? Pengen tahu candi apa misalnya? Candi Borobudur, pengen tahu saja, pengen tahu, lihat, pulang sudah. Ya, maka ini para ulama mengatakan boleh secara zatnya. Kemudian yang dilarang itu adalah mengadakan perjalanan jauh demi mencari tempat-tempat istimewa dan penuh berkah. Ini yang dilarang. Kecuali 3 tempat yang memang istimewa dan penuh berkah, baru boleh. Saya misalnya besok mau pergi jauh, musafir, naik pesawat. Apa tujuannya? Pergi ke tempat yang konon katanya di sana doa mustajab. Ya. Tempat apa itu? Namanya apa misalnya? Gua Hiro. Musafir untuk mencari tempat berkah. Gua Hiro ini. Maka ini termasuk dilarang. Yang dikecualikan hanya 3. Kata Rasulullah SAW, la tushaddur rihalu illa ila thalathati masajida, al masjidul haram wa masjidur rasul wal masjidul aqsa. Tidak boleh mengadakan perjalanan jauh musafir, maksudnya adalah apa? Mencari tempat istimewa dan berkah, kecuali menuju 3 masjid saja. Ya, ingat, perjalanan jauhnya ini demi mencari tempat istimewa berkah. Ya, kecuali ketiga masjid yang memang 3 masjid ini tempat istimewa dan penuh berkah. Yang pertama adalah Masjidil Haram. Buktinya sholat di sana sekali lebih baik 100.000 kali lipat daripada masjid biasa sekali sholat. Yang kedua Masjid Rasul, Masjid Nabawi, tempat istimewa, tempat mustajab, tempat penuh berkah. Buktinya sekali sholat di Masjid Nabawi itu lebih baik daripada 1.000, betul, 1.000 kali lipat dari sholat di masjid yang lain, dari masjid ini misalnya. Ya. Yang ketiga Masjidil Aqsa, di mana? Di Palestina. Tempat ini tempat berkah, disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna fiha. Jelas Allah mengatakan dalam surat Al-Isra, Maha suci Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang diberkahi oleh Allah. Memang benar berkah. Dibuktikan salat sekali di Masjidil Aqsa itu lebih baik daripada 500 kali lipat salat di masjid yang lain. Kalau kita salat di Masjid Istiqlal, pahalanya sama dengan salat di masjid apa ini? Ini apa namanya? Ihya'us Sunnah. Sama. Ya. Di Masjid Agung Surabaya sama. Jadi jangan sampai berkeyakinan sholat di Masjid Agung itu 100 kali lipat daripada Masjid Ihya'us Sunnah. Nggak ada dalilnya. Ya, sama. Jadi yang dibolehkan kita mengadakan perjalanan jauh musafir mencari tempat berkah hanya 3 tempat yang memang Allah mentakdirkan keberkahan di sana. Lah sekarang boleh nggak kita ke Turki? Habis umroh langsung ke Turki, boleh nggak? Ya, tanya dulu ngapain. Kalau mencari tempat berkah masuk dalam larangan, haram. Tapi kalau dia ya karena banyak uang, pengen tahu lah, orang nyebut-nyebut Turki katanya begini, pengen tahu saja.
ya, tamasya. Selama itu halal, tidak ada hal-hal yang negatif, tidak ada hal-hal yang haram, maka boleh-boleh saja. Hukumnya sama dengan kita jalan ke tempat rekreasi yang lain. Ya, makanya kalau kita disuruh milih, misalnya paket umroh ini ya, paket umroh kan Mekah, Madinah, Jeddah biasanya. Kalau pengen nambah, ada pilihan Dubai, ada pilihan lagi Turki, ada pilihan lagi Mesir, ada pilihan lagi Al-Aqsa. Maka pilihlah paket tambahan Al-Aqsa, dapat tiga tempat yang diberkahi oleh Allah. Sebelum kita milih Turki, Mesir, dan lain sebagainya. Dan ternyata pengakuan teman-teman kita yang sudah sampai ke Turki tidak seperti yang diberita. Seolah-olah indah, bagus, kemudian Islamnya kuat, ternyata tidak jauh-jauh dengan Indonesia. Ya, banyak wanita-wanita yang buka aurat, banyak di sana. Ya, jadi tidak jauh-jauh. Jadi kadang-kadang yang diberita itu dilebih-lebihkan. Ya, dan kita tidak rugi, kita tidak berdosa meskipun tidak tahu Turki. Ya kan? Tidak pernah merasakan menginjakkan kaki di Turki, tidak berdosa dan tidak ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita ini ditanya, kita punya harta itu dari mana dan untuk apa? Kalau untuk hanya sekedar tidak manfaat, maka kita akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan setelah adzan ya. Allahu a'lam.
La ilaha illallah. Kita lanjutkan sedikit, nanti kemudian ditutup dengan tanya jawab. Mengadakan perjalanan jauh musafir itu diperinci hukumnya. Apabila dia mencari tempat yang berkah, maka tidak diizinkan dalam Islam kecuali menuju 3 tempat istimewa dan penuh berkah: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Taib. Oleh karena itu, contoh, boleh nggak kita ini sengaja dari Indonesia musafir dalam rangka menjenguk kuburannya Nabi? Itu niatnya awal, boleh nggak kira-kira? Jadi niatnya awalnya memang saya musafir ini karena kuburannya Nabi, saya ke sana, boleh nggak kira-kira? Jawabannya tidak boleh, karena kita tahu bahwasanya kuburan Nabi itu asalnya tidak di Masjid Nabawi. Jadi tidak boleh, karena tempat itu tidak ada keterangan kelebihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Dan masuk dalam kategori tidak boleh musafir ke tempat-tempat yang lain kecuali 3 tempat. Kemudian, tapi kalau kita ini ke Madinah karena mengejar keutamaan Masjid Nabawi, lalu mampir ziaratul kuburnya Nabi SAW, boleh nggak? Boleh. Makanya itu harus diluruskan. Kalau kita pergi umroh haji, nanti ada paket ke Madinah. Nah, tujuan kita ke Madinah intinya adalah ingin mendapatkan keberkahan sholat di Masjid Nabawi. Ya, ketika kita berada di Madinah, menyempatkan diri untuk ziaratul kuburnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini baru benar. Kemudian, ikhwan fillah azakumullah. Berikutnya adalah yang ke-12, iqadus suruj 'alaiha, menyalakan lampu-lampu di atas kuburan. Di atas kuburan loh ya. Kalau di jalan boleh. Misalnya di kuburan ada jalannya setapak, lalu dikasih lampu supaya orang tidak jatuh atau tidak kena batu, tidak kena duri, boleh. Tapi kalau di atas kuburan masing-masing untuk menerangi penghuni kubur, maka ini dilarang dalam Islam. Kenapa demikian? Likaunihi bid'atun, karena itu adalah mengada-ngada dalam agama. Bahasa syar'inya bid'ah. Ya. Jadi kalau kita mendengar bid'ah, kok bid'ah, kok agak kasar gitu, ya sudah, terjemahkan saja perkara baru dalam agama. Ya. Karena bid'ah itu artinya itu, perkara baru dalam agama, tapi sebenarnya sama saja. Atau kita katakan itu muhdatsat. Ya. Taib. Yang mana tidak pernah dikenal oleh para salafus soleh. Hal itu tidak pernah dikenal oleh para salafus soleh. Para salafus soleh itu adalah generasi 3 generasi yang mulia. Para sahabat Nabi bersama nabinya, kemudian para tabi'in dan para tabi'in tidak pernah mengenal memberi lampu kepada kuburan, meskipun kuburan orang saleh, meskipun kuburan wali, tidak pakai lampu. Makanya termasuk hal yang sangat menyedihkan ya, kita lihat di sebuah kiriman video itu ada kuburan itu sampai seperti diskotik. Iya betul, lampunya itu kelap-kelip gitu. Ya. Maka ini betul-betul jatuh kepada larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Andai kan Nabi hidup, marah dia. Taib. Kemudian likaunihi bidan la ya'rifu salafus salih wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul pernah bersabda, kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu adalah kesesatan, wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu berada di neraka. Wa fihi aidan, alasan yang kedua kenapa tidak boleh menyalakan lampu di kuburan, maksudnya di masing-masing kuburannya, adalah idha'atun lil mal wa huwa manhiyun anhu bin nas, adalah menyia-nyiakan harta, dan menyia-nyiakan harta itu dilarang dalam agama. Ini alasan yang kedua. Jadi alasan pertama kenapa nggak boleh nyalain lampu di kuburan masing-masing, satu, tidak dikenal oleh generasi terbaik dahulu. Orang soleh nggak ada yang melakukan demikian, orang soleh yang benar maksudnya ya. Yang kedua, buang-buang harta. Kalau kita butuh lampu, ya kita untuk baca, ya kan? Kita untuk bekerja butuh lampu, kita untuk ibadah baca Quran butuh lampu, ya.
Bahkan kadang tidur pun pakai lampu meskipun kecil kan gitu. Karena butuh. Kalau tiba-tiba bangun tidak ada lampu bagaimana kan gitu. Tapi kalau orang mati lampu itu apa? Ayo untuk apa coba? Ya. Orang mati sudah mati. Bahkan pindah alam, bukan dunia tapi alam barzah. Sedangkan lampu ini dipasang di alam dunia. Ini salah pasang. Jadi lampu ini mestinya dipasang di alam dunia, ya alam kita, di rumah kita, di masjid dan semisal. Kalau alam barzah, masuk dulu ke kuburan. Tapi kalau masuk ke kuburan belum mati, belum masuk alam barzah. Mati dulu baru dikubur, baru masuk alam barzah. Jadi lampu ini dipasang di alam nyata, sedangkan tujuannya itu menyinari orang yang di dalam alam barzah. Padahal kita harus sadar ya, bahwasanya orang-orang baik, orang-orang soleh itu akan mendapatkan penerangan yang istimewa di alam kuburnya. Makanya ada doa wa nawwir lahu. Ya Allah, sinarilah dengan cahaya kemuliaan bagi dia. Ya. Jadi kita berdoa demikian. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, yang ketiga alasannya disebutkan oleh para ulama bahwasanya itu mengagungkan atau melampaui batas, ya, yang berlebihan. Jadi sikap berlebihan kepada mayat adalah bikin lampu, ya. Nanti kalau sudah ada lampu satu, yang lain pada pasang lampu. Apalagi sekarang lampu berkembang ya. Kalau dulu lampu biasa, sekarang lampu LED, ya. Gak tahu nanti 10 tahun lagi ganti lagi yang lebih canggih lagi. Sama dengan masalah membangun kuburan. Dulu porselen, keramik, kemudian ganti lagi granit dan seterusnya. Berkembang terus akhirnya. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, berikutnya yang ke masih keterangan ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam innallaha kariyalakum talatan qila wa qala wa idha'atil mali wa kathratis su'al. Didasari oleh sabda Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak suka 3 perkara. Yang pertama qila wa qal, katanya-katanya, kabar-kabar burung, isu. Ya. Isu itu adalah dibenci oleh Allah. Makanya kalau kita punya grup WA, jangan cepat-cepat nyebar berita yang aneh. Ya. Jangan cepat-cepat kita menyebar berita-berita yang aneh. Ternyata itu adalah hoax. Hoax apa hoax itu bacanya? Hoax ya. Itu hoax. Nah, kalau sampai itu hoax, maka berarti kita ikut menyebar kedustaan, kita ikut dosa. Jadi kalau kita dapat berita, lihat dulu siapa yang mengatakan, sumbernya dari mana, terpercaya atau tidak. Kalau ternyata berita-berita koran, anggap saja lewat. Belum tentu. Tapi kalau dari yang terpercaya, kabarnya benar, itu pun belum tentu harus disebarkan, karena kadang-kadang mudaratnya lebih besar. Sekarang ada kecelakaan, difoto dalam keadaan lehernya putus, disebar. Jangan, kasihan orang yang difoto ini. Ya, kemudian juga tidak pantas ditampakkan kepada orang-orang yang lain. Ya, kalau memang berita, ya berita saja, tidak usah gambar-gambar yang menyedihkan. Kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan Allah tidak suka kepada membuang-buang harta, seperti masang lampu di kuburan, termasuk menyia-nyiakan harta, dibenci oleh Allah. Nanti ditambahi kelambu, ya. Ditambahi apa lagi? Ya? Apa? Hah? Oh, dibuat, dikasih apa macam-macam lah. Wa kathratis su'al, dan Allah juga tidak suka banyak-banyak minta. Soal di sini 2 maknanya. Soal ilmi wa soalul mal. Minta ilmu, minta harta, dua-duanya terlarang. Minta ilmu maksudnya apa? Banyak tanya tapi tidak mau ngamalkan. Memang ada ya, karakter orang itu beda-beda. Kadang-kadang ada orang itu suka sekali bertanya, ya, tapi motivasinya Allahu a'lam, ternyata tidak diamalkan. Kadang-kadang orang itu bertanya, banyak bertanya, bukan untuk diamalkan, tapi untuk apa ya? Ya, ria ada. Kadang-kadang ria untuk menampakkan kepintarannya. Dikasih waktu bertanya, silakan bertanya, dikasih mic, ceramah dia 5 menit. Ya, ada seperti itu. Ya, nah kalau seperti ini hentikan saja. Ini bukan muhadharah. Ini bukan ceramah. Sekarang bertanya. Pertanyaannya apa? Ada lagi orang bertanya, tapi tujuannya apa? Tujuannya adalah ngetes, ya, ngetes.
Ada lagi orang bertanya tapi tujuannya memang apa istilahnya mempersulit diri. Ada lagi orang bertanya tujuannya apa? Nyari-nyari pendapat ringan. Misal ketika dia mendengar ceramah musik itu haram, nggak lega. Maka cari ustadz yang lain tanya apa hukum musik? Haram gini-gini, nggak lega. Cari lagi ustadz yang lain. Semua ditanya sampai ketemu yang mengatakan makruh. Baru lega. Ya, ada seperti itu. Jangan sangka tidak ada loh ya. Sampai ada ikhwan itu, sebagian ikhwan itu setiap ngaji itu tanya ada. Termasuk yang ditanyakan itu adalah hukum rokok. Ya, karena dia merokok. Semua ustadz mesti ditanya rokok. Dan sampai sekarang dia belum ketemu ustadz yang menghalalkan rokok. Sampai sekarang dia. Ya. Taib. Ada lagi orang bertanya itu tujuannya memang membantah. Nah, kalau seperti ini, pertanyaan seperti ini tidak perlu dijawab. Antum bisa ditanya orang, tapi inginnya membantah, tidak usah dilayani. Karena akibatnya apa? Keruh persahabatan, retak persahabatan. Jadi kalau memang bertanya, betul-betul bertanya, itu dia betul-betul ingin berbuat. Seperti orang tanya, di mana jalan ke Surabaya? Oh sana, langsung berangkat, kan gitu. Kalau ini tidak, di mana jalan Surabaya? Ke sana. Lu nggak ke sana tak? Nah, ini sama dengan seperti ini. Ya, tanya tapi kebanyakan tidak untuk dilakukan. Kemudian soalul mal, termasuk dibenci oleh Allah adalah banyak minta harta. Dikatakan oleh para ulama, maksudnya di sini adalah minta harta padahal dia mampu bekerja. Minta harta tapi untuk menumpuk harta, memperkaya diri sendiri, ini tidak boleh. Maka Rasulullah mengatakan siapa yang membuka pintu minta seperti ini akan dibukakan pintu kehinaan. Orang minta biasanya kan merendahkan diri, membuat supaya orang itu percaya bahwa dianya susah. Sehingga apa? Sehingga orang kesian. Nah, orang kalau bohong seperti ini maka di akhirat dihinakan sehina-hinanya oleh Allah. Ya, makanya kalau bisa kita ini berusaha. Rasulullah mengatakan sesungguhnya seorang bekerja mencari kayu bakar, dipikul di punggungnya, dijual hasilnya untuk makan sendiri, itu lebih baik daripada minta-minta. Ya. Jadi orang-orang yang bekerja di jalan, jual apa begitu, kemudian dapat harta dinikmati, itu lebih mulia daripada orang yang rapi-rapi tapi kerjaannya nyodorkan proposal untuk dirinya maksudnya. Ya. Ini akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang berbohong. Kadang-kadang kita jumpai nggak jelas ya, bawa map disebar kemudian ceramah sedikit kemudian diambil lagi hasilnya untuk diri sendiri misalnya. Ini hina di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dihinakan nanti di akhirat. Kemudian ikhwan yang terakhir, yang ke-13, kasru idhamiha, termasuk yang diharamkan dalam hal kuburan adalah mematahkan tulangnya mayat. Apa maksudnya di sini? Dikatakan oleh para ulama, memang hadisnya demikian. Rasulullah mengatakan inna kasra idhamil mu'mini maitan mithlu kasri hayyan. Sesungguhnya mematahkan tulangnya orang mukmin yang sudah meninggal dunia sama dengan mematahkannya ketika masih hidup. Makanya hati-hati kalau kita menggali kuburan yang rapat. Ketika mencangkul sekiranya ada mayat sebelahnya, hati-hati. Jangan sampai tercangkul akhirnya patah. Itu berarti mematahkan tulang dia ketika hidup sama dosanya. Dan dia tidak akan rela nanti. Ya. Para ulama mengatakan demikian pula yang lebih parah maka lebih besar dosanya daripada ini, atau yang lebih rendah berarti dosa juga tapi lebih ringan. Misalnya, tidak sampai mematahkan tulang tetapi meretakkan saja. Ya. Tidak sampai meretakkan tulang tapi melukai mayat, termasuk juga melukai orang yang hidup. Ketika kita misalnya sedang memandikan mayat gitu ya, memandikan mayat, kemudian kita tekuk, nah, patah, sama dengan mematahkan dia ketika apa? Hidup. Atau misalnya kita gunting gitu ya, kita gunting badannya misalnya, sama dengan menggunting ketika. Makanya para ulama mengatakan otopsi itu hukum asalnya haram karena membedah bahkan mengeluarkan isi perutnya, dicacah-cacah, ini semuanya haram hukum asalnya, kecuali maslahatnya lebih besar atau darurat. Dibedah, diotopsi untuk mengetahui sebab kematian apa, kemudian siapa yang dicurigai untuk membunuh ini lalu ditangkap, ini boleh. Tapi kalau hanya sekedar main-main ya, maka ini tidak boleh.
karena ini termasuk menyakiti mayat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah yang bisa kita sampaikan. Dan untuk bulan selanjutnya, nah, kemarin kita sebutkan ya, ada beberapa bab kelanjutannya. Kalau urut itu kitabus siyam, bab siyam, kemudian haji, kemudian nikah, kemudian muamalah. Nah, terserah apakah diteruskan sesuai dengan urutan kitab atau kita langkahi. Kenapa dilangkahi? Memang kita tidak perlu puasa. Hah? Muamalah, nanti ada siyam, nanti ketika puasa kita bagaimana gitu loh. Ada nikah, ada jual beli, ada lagi terusnya masalah makanan dan minuman, ada lagi jinayat dan lain sebagainya. Kenapa nggak diteruskan saja puasa? Terus saja ya. Karena nanti kan ketemu puasa juga. Puasa ini agak lumayan lama ini. Ada beberapa bab ini. Insya Allah. Iya, insya Allah. Ada pertanyaan bagaimana kiat-kiat yang harus saya lakukan ketika menghadapi teman kuliah yang mengucilkan ana karena menjalankan sunnah. Sekarang masalahnya adalah kalau memang dikucilkan, ya, maka kita sabar. Cuman masalahnya sekuat apa dia mengucilkan kita gitu loh. Kalau cuma 1-2 orang, maka kita tidak merasa terkucil. Kalau semua mengucilkan kita, baru kita terkucil gitu loh. Tapi kalau cuma 1-2 orang merendahkan, menghina, tidak tidak bergaul dengan kita, maka kita tidak terkucil. Masih banyak kawan yang lain. Tapi kalau seandainya semua orang tidak menggubris kita, mengucilkan kita, tidak ada masalah. Rasulullah SAW mengatakan, Inna idhamal jaza ma'idhamil bala. Wa inna allaha idha ahabba qawman ibtalahum. Sesungguhnya besarnya pahala bergantung kepada besarnya cobaan. Dan Allah kalau mencintai seseorang itu akan mengujinya. Jadi ini ujian. Dan ingat, Rasulullah mengatakan fatuba lil ghuraba. Maka dia beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh. Antum ketika menjalankan sunnah Rasulullah dianggap aneh, misalnya jenggotan dibilang aneh, maka berbahagialah, itu ujian dan itu pahala di sana. Jadi yang penting tidak sampai kemudian merusak agama kita. Bertahan itu lebih baik daripada kemudian kita nggak tahan atau kemudian nggak sabar, ya. Jadi ini justru ujian yang sangat besar, kemudian sabar itu lebih baik. Atau kita tunjukkan bahwasanya yang saya di sini belajar dan saya bisa berprestasi. Jadi meskipun kita menjalankan sunnah, tapi justru prestasi kita mengungguli mereka. Akhirnya mereka terdiam juga. Ya, jadi kalau bisa menunjukkan prestasi kita, bukan sombong, tetapi untuk menunjukkan bahwasanya kita betul-betul belajar sehingga kita berprestasi, tidak malas dan semisalnya. Allahu a'lam. Bagaimana hukum membeli barang KW atau tidak asli? Apakah berdosa dan termasuk mendolimi perusahaan yang membuat barang aslinya? Karena kita tahu tidak mungkin perusahaan mengizinkan barangnya dibajak. Lantas bagaimana jika kita sudah terlanjur membelinya? Bolehkah kita memakainya? Dalam hal ini beda-beda ya masalahnya. Sekarang ada perusahaan besar, ya, misalnya sepatu, tidak usah disebut merek, terkenal, mahal sekali, puluhan juta, belasan juta atau jutaan, dan memang kualitasnya luar biasa, bagus sekali misalnya atau istimewa. Ketara kalau itu mahal, maka bagus, rapi, kuat, awet, ya, dibersihkan lagi seperti baru lagi. Ini yang asli. Tapi ada yang KW murah, harganya cuman ratusan ribu. Cuman ya gitu, ditendangkan sekali bola hancur. Ada kan itu. Nah, kalau seperti ini tinggal sekarang perusahaannya mereka memberi sanksi enggak? Mereka jelas tahu sekarang. Dia perusahaan besar, sepatu yang terkenal yang mahal, belasan juta atau lebih, kemudian ada sepatu-sepatu yang ratusan ribu. Mereka tahu itu ada bajakan, mereka tahu itu ada produk yang sama namanya tetapi beda kualitas, tapi mereka diam, berarti mereka ridho. Buktinya kualitasnya beda. Dan ketara kok. Ya, kalau memang itu ketara, itu KW. Jadi intinya tergantung perusahaan aslinya. Kalau memang dia diam, tidak menghukum, tidak memberi sanksi, tidak melaporkan dan semisal, maka ini dibolehkan. Tapi kalau ada ancaman,
ada proses hukum dan semisal, berarti tidak boleh, mereka tidak ridho. Baik. Bagaimana hukum orang yang sholat di masjid yang masjid tersebut menghadap ke kuburan? Sudah kita sebutkan kemarin atau dulu bahwasanya kalau ada pemisahnya dinding atau jalan maka boleh, tapi kalau tidak ada maka tidak diperbolehkan. Kakek saya kuburannya dibangun saat kurang lebih 5 tahun. Dan saudara-saudara saya sering mendatangi makamnya kemudian membacakan salah satu surat Al-Quran. Bagaimana cara saya mengingatkan? Karena saya sudah pernah mengatakan ke ibu, tetapi ibu menjawab, namanya orang Bali, susah kalau diingetin, soalnya pemahaman tentang agamanya minim. Sampaikan semampunya, ya, karena Allah SWT hanya membebani kita untuk menyampaikan semampunya. Jadi tidak ada paksaan. Artinya tidak usah kita target harus ngikuti kita, tidak bisa. Karena yang membolak-balikan hati itu adalah Allah. Ditambah kemudian berdoa, banyak-banyak berdoa kepada Allah, insya Allah diluluhkan hatinya. Ya, digunakan cara yang terbaik, yang terlembut, di mana orang tua bisa memahaminya. Jadi insya Allah mudah-mudahan segera dipahamkan. Adapun mereka yang mendatangi kuburan, kita lihat ngapain. Kalau memang ziaratul kubur ya boleh. Tapi kalau untuk ibadah macam-macam ini yang tidak diperbolehkan. Bolehkah kita beramal saleh menggunakan hadis dhaif? Hadis dhaif ada perselisihan pendapat para ulama. Mayoritas para ulama membolehkan tapi dengan syarat. Ya, syarat yang pertama diantaranya adalah hadis tersebut dhaifnya tidak sangat dhaif, dhaif biasa. Jadi dhaif itu ada tingkatannya. Ada dhaif biasa, ada dhaif sangat, ada sangat sekali. Ya. Sampai palsu paling tinggi tingkatannya. Yang hanya boleh diamalkan itu yang dhaif biasa. Ya. Ini satu. Yang kedua, hadis dhaif tersebut yaitu ada dalam naungan sebuah dalil yang sudah sahih. Jadi bukan untuk menetapkan sebuah ibadah hadis dhaif ini, tapi hanya sekedar apa? Sekedar menyebutkan keutamaannya. Contoh gini. Contoh misalnya, misal ini hadis ya, barang siapa sholat duha maka dia akan mendapatkan rumah di surga, 1000 bidadari, 1000 pelayan, dan seterusnya. Tapi hadisnya dhaif. Boleh nggak diamalkan? Ayo. Saat pertama dhaif biasa, boleh. Yang kedua, hadis ini ada dalam naungan sesuatu yang sudah sahih. Apa itu? Sholat duha. Ada nggak sholat duha? Ada. Cuman disebutkan fadilah keutamaannya yang dhaif. Silakan diamalkan. Kalau ternyata ini sahih, alhamdulillah kita dapat semua itu yang dijanjikan. Tapi kalau ternyata dhaif, kita punya dasar hukum yang sahih. Sholat dhaif disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Itu syaratnya. Nah sekarang banyak yang tidak memenuhi syarat ini lalu kemudian langsung mukul rata, yang penting hadis meskipun dhaif. Ini keliru. Ya, sehingga untuk menetapkan suatu ibadah, mensyariatkan ibadah dengan hadis dhaif, ini keliru juga. Tidak boleh. Benarkah jika seorang mendekati ajal dia akan mampu melihat hal-hal gaib? Enak sekali. Kalau misalkan tahu, nah dia siap-siap sehingga tidak mati dalam su'ul khatimah. Ya, jadi tidak benar orang yang akan mati kemudian mengetahui hal gaib, tidak bisa. Itu biasanya apa? Biasanya setan yang memberi gambaran, yang membisikkan, sehingga kadang-kadang orang-orang yang sakit parah itu ngomongnya ngelantur, kadang-kadang wasiatnya macam-macam, kadang-kadang dari setan kabar-kabar begini dan begitu, macam-macam. Jadi apakah mampu memberi pertanda jika akan meninggal? Tidak ada yang bisa mampu memberikan kabar meninggal. Enak sekali kalau dia mampu memberikan kabar. Ya, tanggal sekian saya akan mati. Siap-siap dia, keluarganya siap pulang semua. Nah, tapi kan yang terjadi kan enggak. Ada orang di Malaysia sana nggak tahu ternyata meninggal dunia. Ya, nelpon dulu. Sekarang kan ada telepon. Saya meninggal ya besok. Enak itu. Nggak ada. Jadi orang yang mati ya sudah mati aja. Nggak ada tanda-tanda kecuali apa namanya muqaddimatul maut seperti sakit. Kalau memang sakit ada yang mendadak. Kemudian di situ ada yang namanya sakaratul maut. Itu memang ada. Allahu a'lam. Afwan, di luar tema, bolehkah kita bercanda? Membuat candaan syariat Islam? Tidak boleh. Disebutkan oleh para ulama bercanda itu termasuk sunnah, tapi kalau pada tempatnya. Ya.
Para ulama berdalil dengan ayat wa annahu huwa adhaka wa abka. Dan dialah Allah yang menjadikan kamu itu bisa tertawa dan bisa menangis. Dari ayat ini sebagian para ulama mengatakan ini menunjukkan bahwasanya disunahkan kita bercanda, tapi pada tempatnya. Syaratnya bercanda adalah tidak boleh terlalu sering. Tidak boleh mendominasi kehidupannya 24 jam, misalnya 20 jam lucu-lucu terus. Tidak boleh. Ya. Tapi apa dikatakan para ulama, bercanda itu yaitu prosentasenya, kadarnya dalam hidup kita itu seperti garam yang diberikan ke makanan. Sedikit atau banyak? Sedikit. Sekedar membuat sedap makanan itu. Kalau kurang makanan hambar, kalau kelebihan makanan keasinan, tidak kemakan akhirnya. Begitu juga kita. Kalau kita nggak pernah bercanda, ya nyurang terus. Akhirnya apa, orang melihat, wah ini menakutkan kan gitu. Tapi kalau bercanda terus, anak kecil naik ke kepalanya ngeplok begini. Itu terjadi kalau suka bercanda terlalu sering gitu loh. Ketika rumahnya kebakaran, hangus sudah, dikirain bercanda, padahal minta tolong. Nah, ke PMK, Pak rumah saya kebakaran, orang PMK ketawa-ketawa, padahal betulan. Jadi memudaratkan malahan. Jadi yang pertama tidak boleh banyak-banyak, porsinya sedikit. Yang kedua harus benar, isi ceritanya harus benar, tidak boleh fiksi, tidak boleh ngarang-ngarang, tidak boleh mukidi. Ya, mukidi itu bohong semua itu, karena dia menyebut nama sebuah peristiwa, padahal tidak ada gitu loh. Ya, beda kalau permisalan boleh, tapi kalau menyebut nama peristiwa di sini, di kota ini bohong semua, nggak boleh. Ya, kemudian bahkan ada laknatnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada neraka wail bagi orang yang bercerita kemudian berdusta supaya untuk membuat orang tertawa. Lalu yang ketiga, bahan Quran tidak boleh agama. Quran, hadis, syariat, jilbab, jenggot. Ya. Ada orang datang berjenggot, halo Pak Kambing, nggak boleh. Itu Quran yang berkaitan dengan agama. Ya. Ada orang pakai cadar dibilang ninja, lalu ketawa-ketawa, tidak boleh. Ini syariat agama Islam. Termasuk diantara di sini adalah membuat candaan tentang poligami, tidak boleh. Poligami itu termasuk apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan sebagian para sahabatnya, tidak boleh dimain-mainkan. Makanya kalau bicara poligami itu sama dengan berbicara tentang hukum nikah. Cuman bedanya kalau nikah itu dengan satu orang yang pertama, kalau poligami itu yang kesekian gitu loh. Jadi tidak boleh kita bicara pernikahan poligami sambil ketawa-ketawa. Kalau orang berbicara poligami sambil tertawa, ini berarti pikirannya apa? Pikirannya adalah enak-enaknya saja. Padahal dalam poligami itu seperti menikah betulan. Artinya apa? Ada tanggung jawab, ada nafkah, ada hal-hal yang sifatnya melindungi, mengayomi, menjadi pemimpin, ya. Ketika sakit ya diobati, semua ada. Jadi tidak layak kemudian berbicara masalah poligami lalu ketawa-ketawa. Ini kan kebanyakan begitu orang-orang ya. Kalau masalah poligami mesti ketawa-ketawa. Pikirannya apa sih kok ketawa-ketawa? Berarti pikirannya yang enak-enak saja gitu loh. Ya, padahal Rasulullah SAW pernah nggak berbicara sambil ketawa-ketawa tentang poligami? Tidak pernah. Ya, wallahu alam. Kemudian yang berikutnya, bagaimana hukum orang yang sholat di masjid tersebut menghadap sudah tadi ya. Bagaimana taubat dari dosa mendolimi orang-orang yang tidak sengaja kita dolimi. Kalau tidak sengaja ya nggak dosa, ya. Tapi jangan diulang lagi. Kalau sudah tahu kemudian diulang berarti dosa. Seperti saat di jalan raya terus kita mengklakson. Terus kita mengklakson orang lain yang membuat orang lain itu kaget. Ya kita kalau klakson ya pikir-pikir juga lah. Jangan pas dekat 1 cm baru diklakson ya, jangan. Ya masih jauh diklakson ya. Ada sebagian orang tidak mau mengklakson. Jadi dia punya mobil kemana-mana nggak pernah mengklakson. Ada.
bukan eman baterainya, bukan. Apa? Takut mendolimi orang, sehingga klaksonnya nggak kepake. Maka ini berlebihan juga ya. Karena kadang-kadang harus mengklakson kalau orang itu lalai. Kalau orang itu nyebrangnya nggak noleh, kita klakson gitu loh. Atau mobil yang nyebrang sembarangan ya kita klakson gitu. Makanya klakson gunanya ya dibunyikan. Cuman ya jangan ngaget itu ya. Adil lah kita pertengahan dalam masalah ini. Allahu a'lam. Mayit digunakan praktek bedah, bolehkah? Hukum asalnya tidak boleh kecuali darurat. Ya, kecuali darurat. Jadi misalnya gini, ada kuliah kedokteran harus mau tidak mau harus bedah, yaitu otopsi. Maka ikutlah ketika pihak-pihak yang berwenang sedang mengotopsi jenazah yang memang harus diotopsi. Ikut ke sana. Jangan mencari jenazah kemudian dibedah sendiri, jangan. Atau membeli jenazah, tambah haram lagi. Ya. Sebagian para ulama mengatakan boleh kalau jenazahnya orang kafir. Karena jenazahnya orang kafir tidak memiliki kehormatan bagi orang Islam. Sebagian para ulama mengatakan demikian. Jadi kalau memang mau tidak mau harus pakai otopsi, pembedahan, maka bisa ikut aparat yang sedang mengotopsi jenazah yang betulan, karena harus diketahui apa pelaku kriminalnya, atau kita mengambil jenazah yang milik bukan orang Islam. Wallahu alam. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.